pabrik yang berlokasi di Kecamatan Kandang Haur, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, inilah bahan baku susu ikan pertama di Indonesia dihasilkan. Susu ikan bukan berasal dari ikan yang diperah layaknya mamalia, namun dibuat dari serangkaian proses produksi canggih yang mengubah daging ikan menjadi minuman bergizi tinggi. Dan pemirsa, yang pertama ini adalah proses penyortiran, di mana ikan-ikan hasil tangkapan nelayan di laut kemudian dibawa ke sini dan dipilih hanya berjenis petek lah yang nantinya akan kemudian diolah ke tahap berikutnya. Nah pemirsa, setelah melalui proses pemilahan, selanjutnya adalah proses penggilingan. Baik Mas, silakan Mas. Untuk proses penggilingan berlangsung cepat pemirsa menggunakan mesin shredder. Nah pemirsa, ini dia salah satu step yang sangat penting di sini adalah proses hidrolisat, di mana ini mengubah daging yang sudah digiling tadi menjadi liquid berprotein. Bisa dilihat alatnya memang seperti ini, luar biasa. Setelah proses hidrolisat ini kita masuk ke proses ultrafiltrasi. Yang mana di sini pemirsa, di kanan saya ini yang tadi sudah digiling kemudian masuk proses hidrolisat, kemudian di sini adalah pemisahan tulang-tulang sehingga nantinya cairan atau liquidnya ini akan diubah bentuk menjadi powder. Untuk membuat menjadi tepung, cairan kemudian dipanaskan dan diproses dalam alat bernama Feed Tank Spray Dryer. Setelah kering dan berubah menjadi tepung, akan dikeluarkan melalui mesin bernama Vacuum Cyclone. Secara keseluruhan, proses pengolahan hidrolisat protein ikan dari awal sampai menjadi tepung membutuhkan waktu kurang lebih selama 12 jam. Pemirsa, ini dia bubuk hidrolisat protein ikan yang sudah jadi, namun untuk menjadi susu ikan masih harus melalui proses berikutnya, yakni proses mixing dan juga pengemasan. Dalam sebulan, pabrik ini mampu memproduksi bahan baku susu ikan, yakni hidrolisat protein ikan HPI, hingga 30 ton. Jumlah tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan susu ikan 169.000 anak sekolah di Indonesia. Jika produk itu masuk dalam menu program makan bergizi gratis. Oke dokter, kita kembali lagi ini di One on One episode terkait dengan topik susu ikan yang lagi hangat diperbincangkan di masyarakat nih dokter. Mungkin banyak juga masyarakat yang masih belum mengetahui ini sebenarnya susu ikan tuh seperti apa sih, atau proses pembuatannya seperti apa sih? Apakah dari ikan yang menyusui atau bagaimana dok? Ya, sebetulnya saya bukan orang yang tepat untuk bisa menjawab prosesnya karena saya bukan ahli teknologi pangan, tetapi izinkan saya sedikit memberikan gambaran bahwa ini adalah suatu produk yang bukan berasal dari kelenjar susu. Ya, jadi artinya untuk masuk ke dalam suatu kategori susu tentu tidak bisa dibenarkan. Jadi ini adalah merupakan produk ultra proses pastinya karena melibatkan berbagai macam proses industri yang akhirnya mengambil protein ikan sebagai protein terhidrolisat. Yang supaya rasanya bisa diterima tentu ditambahkan dengan aneka imbuhan. Termasuk adanya pemanis buatan, termasuk adanya soklat. Susu ikan rasa soklat. Oke, baiklah. Lalu kemudian dan sebagainya. Dan tentu saja ini adalah suatu usaha yang menurut saya kok luar biasa sekali buat ya mengambil untung. Sebab kalau kita pikir, kalau kita perhatikan, tidak ada satu jengkal pun di tanah air kita ini yang miskin. Saya tidak anti dengan produk industri, silahkan. Tetapi jadikanlah itu komoditi ekspor. Silakan saja komoditi ekspor, di mana ada tempat-tempat di dunia ini barangkali yang begitu gersang, kering, miskin, super mati, super miskin. Ada, tapi yang pasti bukan Indonesia. Indonesia adalah tanah air yang super kaya. Yang dimiskinkan adalah literasinya, itu yang paling saya takutkan. Oke. Ini kan juga banyak muncul kemudian setelah susu ikan makin banyak diperbincangkan, kemudian ada statement yang menyatakan bahwa susu ikan ini bermanfaat loh untuk jantung dan otak. Benar nggak dok? Setahu saya, yang disebut bermanfaat itu kalau Anda makan ikannya. Karena omega 3-nya masih asli dari ikannya, bukan omega 3 yang diimbuhkan. Tentu yang paling bermanfaat adalah yang Allah sudah ciptakan, yang bisa kita olah dengan cara rumah tangga yang minim proses, ya. Cukup ditambahkan bumbu, cukup diracik sebagai suatu menu yang enak. Aku rasa itu jauh lebih baik, jauh lebih sehat, dan itu jauh lebih body friendly. Karena badan kita mengenal makanan-makanan seperti itu, bisa dicerna dengan baik. Dan setahu saya selain masalah higiene tentu tidak ada efek samping.
Jadi sebenarnya memang lebih baik kita mengkonsumsi real foodnya ya, atau semacam diolah rumahan begitu ya, Dok? Sebab yang saya perhatikan bahwa suatu negara kalau mau berdiri dengan gagah, dengan kuat, dengan bangga, maka suatu negara itu membutuhkan suatu ketahanan pangan nasional, yang mana anak-anak bangsanya di kemudian hari masih mengkonsumsi makanan tradisionalnya, bahkan dari makanan tradisional itu bisa kita ulik apa sih yang sehat dari ikan pange, apa sih yang keren dari kuah ikan asam, bahwa masak kuah ikan asam, makan ikan pange itu kan ada bahkan ditambahin antioksidan ya, entah itu tomat, entah itu ramuan-ramuan dari bumbu dan rempah. Tentu makanan kita itu nggak kalah luar biasanya. Nah, kita tidak mau menciptakan suatu generasi di mana seperti robot yang siap untuk diterbangkan ke bulan ya, sebagai astronot. Karena sedih banget gitu, suplemen semua berasal dari sirup dan kapsul. Lalu kemudian makanan berasal dari bubuk. Ini mau kemana sih bangsa ini? Gitu loh ya, jadi super sedih saya. Ya, tapi dokter, meskipun tadi dokter juga sudah mengatakan bahwa sebenarnya Indonesia ini kaya akan sumber daya lautnya begitu ya, entah dari Sabang sampai Merauke. Tapi pada kenyataannya juga dari Kementerian KKP sendiri juga ada survei yang menyatakan bahwa Indonesia ini termasuk tingkat konsumsi ikan yang masih rendah di bawah dari target. Saya percaya. Nah, itu bagaimana menurut dokter? Ya, pertama karena dari kecil anak-anak ini dibawa ke nakes. Maaf ya, terpaksa saya ngomong nih. Yang justru menyarankan produk-produk ultra proses. Udah ibunya nggak usah bikin bubur dari ikan. Ya, nanti kalau gizinya apa segala macam, nanti oleh beli aja yang sudah dikemas fortifikasi. Saya tidak menihilkan fortifikasi, tetapi tolong diingat, apa salahnya sih kita sebagai nakes bawel sedikit untuk ngajarin, gini loh caranya bikin bubur, gini loh anak makan dari pangan keluarga yang udah sehat. Nah, sekarang Anda bayangkan kalau yang saya takutkan adalah generasi yang sekarang jadi mamah baru, ibu baru, itu adalah generasi yang juga makanannya dari cilok. Makanannya dari ya apalah seadanya, yang penting asal masuk ke perut, yang penting asal enak. Gimana caranya dia mau kasih makan anaknya coba? Jadi memang kalau Kementerian Kelautan dan Perikanan ini mengeluhkan bahwa konsumsi ikan Indonesia masih rendah, so caranya barangkali bukan diolah menjadi produk, tetapi yuk kita teliti edukasi yang salah di mana. Gitu, edukasi, dan kita nggak bisa berdiri sendiri. Kementerian Kelautan dan Perikanan harus bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan ya dan riset ya, bisa harus bekerja sama juga dengan Kementerian Pertanian. Jadi kita tahu banget bahwa ego sektoral di Indonesia ini luar biasa ya, nggak tahu ya kenapa pengen dipuji hanya karena ininya sendiri, institusinya sendiri, tetapi kalau kita duduk bersama jam makan siang lalu kita let's talk about business, bukan artinya duit dan cuan, tetapi yuk kita punya program yang dimana kita bisa saling berkolaborasi. Kita kenal istilah namanya pentahelix, Bu. Pentahelix ini adalah suatu kekuatan yang luar biasa yang kita punyai selain Pancasila. Ini adalah 5 kekuatan dimana kita bisa mengulik masalah gizi, masalah stunting, masalah kekurangan kalori dan energi. So, pertama adalah bicara tentang pemerintah itu sendiri. So, pemerintah harus bisa menjadi wasit dalam hal ini. Apakah pemerintah cukup tegas untuk membatasi iklan-iklan yang superlatif, iklan yang pembodohan, ya kan? Seperti misalnya anak supaya pintar minum obat tetes ini, supaya bisa cepat bicara minum suplemen ini. Ini kan pembodohan banget. Ya, jadi iklan-iklan atau bahkan ada iklan susu beneran nih, susu beneran yang mengatakan supaya anaknya cepat tinggi. Aduh, kami yang udah bergerak di lapangan itu rasanya kok kayak gini ya gitu loh. Jadi pemerintah ini harus bisa menjadi wasit. Yang kedua tentu saja adalah pihak akademisi. So, kita mempunyai kekuatan di mana akademisi dan profesional seperti kayak saya itu bisa turun dan betul-betul bisa memahami tentang apa sih itu yang namanya makanan yang benar tuh kayak apa. Bukan kita mempunyai beberapa proyek lagi sendiri yang juga kita sebagai penyambung lidah sponsor malahan. Ketika seminar, waduh itu namanya bannernya banyak banget sponsornya. Yang ketiga tentu saja adalah media seperti kalian. So, aku salut banget dengan Sindo. Jadi media itu adalah menjadi penyambung lidah. Apakah iklan layanan masyarakat itu berimbang dengan iklan komersial? Kalau iklan komersial yang lebih banyak, apalagi iklannya itu bombastis, superlatif, ya, overclaim, tentu masyarakat kita akan kacau gitu loh. Nah, yang keempat tentu adalah masyarakat itu sendiri, di mana masyarakat ini belajarnya lewat mana. Kalau belajar lewat media sosial, urusan jadi panjang. Apalagi di media sosial, setiap kali Anda buka selalu ada seliweran iklan, seliweran iklan. Bayangin ibu muda yang literasinya kurang, tiap hari dibombardir dengan iklan. Wow. Nah, yang terakhir, yang lebih penting lagi adalah pelaku usaha.
Oke. Nah, peta helix yang kelima adalah pelaku usaha. Dalam arti demikian, saya tahu ekonomi sedang tidak baik-baik saja, tetapi please, untuk membuat bangsa ini menjadi maju, dibutuhkan niat baik dari semua orang. Niat baik, hati yang tulus, dan terang akal budi. So, kalau saya dari sudut pandang pengusaha, boleh sajalah saya punya sedikit breakdown sedikit dalam usaha kita belakangan ini. Tetapi insya Allah yang namanya nilai kita sebagai manusia itu tidak dilihat seberapa banyak cuan yang Anda bisa bikin, tapi seberapa banyak juga amal jariah yang bisa kita terapkan bagi masyarakat. So, saya akan mengundang banyak sekali pengusaha untuk memperbaiki gizi rakyat, bukan dengan memberikan sarana promosi gratis di sarana-sarana posyandu, apalagi sebagai tempat, malahan sebagai promosi bagi-bagi makanan gratis, tapi kita bisa menggunakan bagaimana saya sebagai kekuatan industri mengajarkan rakyat tentang barangkali financial management. Ya, kita tahu banyak bahwa justru menengah ke bawah itu pengeluarannya ngadi-ngadi. Yang kalau mereka bisa save, mana yang penting, mana yang priority, mana yang tidak, tentu bisa akan ditabung. Dan yang kedua, tentang kebersihan, tentang sanitasi, pengadaan air bersih. Dan yang ketiga adalah tentang lingkungan hidup. Kita tahu banyak bahwa yang disebut dengan stunting itu 30% dari nilai gizi, tetapi 70% itu adalah tentang pola asuh. Bayangin kalau gizinya sudah baik, ayahnya masih merokok. Karena iklan rokok di Indonesia luar binasa. Lalu kemudian masih ada orang bakar asap-asap sampah dan sebagainya. So, kalau menurut saya dibutuhkan betul-betul sungguh niat baik. Oke, dari poin-poin tadi ya, kita mulai dari yang pemerintah, kemudian ada akademisi, masyarakat sendiri, dan juga produsen mungkin itu. Mana yang lebih penting untuk kita mulai benahi gitu, edukasi terlebih dahulu agar masyarakat itu, perilaku masyarakat itu kembali untuk mengkonsumsi dengan perilaku hidup sehat begitu, Dokter? Semua sama pentingnya, let's talk and let's work together. So, kontribusi 5 stakeholders ini mesti yang duduk dimulai bersama. duluan. Barangkali pemerintah bisa mengundang 5 stakeholder ini, let's talk, mari kita bicara. Ya, dan demi masyarakat, hanya untuk masyarakat, dan tujuan utama adalah masyarakat. So, manusia adalah tujuan bagi dirinya, bukan untuk kepentingan yang lain. Oke, baik. Dokter, kita masih akan bincang-bincang lagi lebih jauh, dan untuk itu pemirsa jangan kemana-mana, One on One akan kembali usai jeda berikut.